Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan akhir Februari 2021. Dan ini untuk zodiak Scorpio. Oke, Scorpio, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya. Bisa terbalik energinya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke, kalau kamu ngerasa suara aku ini lemas atau gimana ya, kalau memang aku nggak sehat, aku pasti bakal bilang di pembacaan itu. Dan kalau tiba-tiba aku dibilang nggak semangat, so kamu harus pahami ya, saat membaca energi aku bakal tertarik dengan energinya, ketarik gitu. Jadi lemas ataupun apa, marah, kecewa ataupun sedih, itu adalah pembacaan dari energinya ya, bukan akunya. So please pahami itu ya. Ya, untuk Scorpio akhir Februari 2021 energinya bisa cintaan, karir ataupun keuangan ya. Kita lihat oracle-nya. Sorry kalau kamu dengar suara kucingku ya, memang lagi ribut di belakang dari tadi. Kita harus lanjut. Untuk Scorpio akhir Februari 2021. Di sini ada calmness. The inner divine is the witness of all, remaining still and turbulence, and quiet even during intense turbulence. So take a deep breath and they say, quiet my mind, dear Lord. May your peaceful calm take over. Lalu ada abundance, divine beloved, please show me how to feel fully deserving to receive. I release my egos and open to being a vehicle for abundance. Lalu the passion, if you have tried forever to shape a problem, there is probably something to learn from embracing it. May I let this be for now. Help me relax and trust every need will be met. Often change soon follow. Dan di the bottom of the decknya ada ambition. May I offer all my deepest longing to love itself and invite a divine plan beyond the mind's imagining. Please use me for the highest good. Di sini Scorpio, aku ngeliat kamu lebih bisa untuk tenang ya di akhir-akhir ini, atau mungkin nanti. Aku ngeliat cukup bisa ngehandle apa yang menjadi kayak turmoil di dalam hidup kamu, rasa kamu. Aku ngerasain energi yang cukup menggebu-gebu sebenarnya, cuman akhirnya kamu bisa ngontrol. Ada saat ingin marah, kecewa, tapi akhirnya bisa lebih calm ya, tenang, relax. Dan aku ngeliat kamu bisa lebih sabar ya. Dan aku ngeliat ini menjadi kayak kamu bakal ngerasa, wow ternyata nyaman ya, maksudnya lebih bisa ngontrol diri, lebih apa ya, seperti ngerasa lebih apa ya, aku bisa bilang kayak nyaman aja, kayak penuh, kayak seseorang yang benar-benar fully bisa kontrol hidupnya ya, kontrol rasanya ya. Dan kita lihat di the bottom of the decknya, kok di bottom of the deck sih, kita lihat tarotnya. Oke, kita lihat tarotnya untuk Scorpio. Di sini aku juga ngerasain sepertinya kamu ada kurang ada beberapa hal yang kamu miss di sini, entah kamu melewatkan sesuatu hal yang
ada take it for granted ya, kamu ada kayak mungkin kamu nggak sengaja kelepasan ya, ada kehilangan uang ataupun kamu kehilangan barang-barang kamu karena kamunya teledor. Di sini aku ngeliat ada kurang fokus di sini, Scorpio, dan akhirnya pengen marah, kecewa dengan diri sendiri, tapi akhirnya ya udah sih, kan udah terjadi juga, mau gimana gitu. Kita lihat tarotnya. Oh, ada Six of Wands, lalu ada The Moon. Kamu bisa berhubungan atau memiliki Pisces di birth chartnya kamu atau di birth chartnya dia, siapapun ini. Seseorang ngerasa menang akan diri dia sendiri, dan aku lihat ini bagus, lebih meningkatkan self esteem. Jadi kayak wow, ternyata aku bisa ya mengendalikan diri aku ngeras aku bisa lebih baik dari sebelumnya, aku bisa kok gitu ya, walaupun perlu waktu, perlu kesabaran. Aku ngeliat energi seseorang ya akhirnya menerima kalau memang ya mungkin yang kemarin-kemarin terjadi itu belum saatnya aja, dan sekarang saat ini baru kamu mulai menerima apapun juga yang kamu rasakan ini tadi. Lalu ada Seven of Pentacles ya, aku ngeliat ini buah dari semua manifestasi yang baik, terutama dalam keuangan, buah dari tabungan kamu. Walaupun kamu ada sedikit kehilangan di sini, dia oke. Aku ngeliat Tuhan hanya ingin mengambil sedikit untuk mengingatkan kamu lagi ya tentang keuangan, materi. Itu bukanlah segala-galanya ya, kalau memang kamu nggak mempunyai cinta dan kasih sayang untuk diri kamu sendiri ya. Lebih respect ke diri sendiri, jangan jadikan itu sebagai ambisi yang buruk ya. Ada 12 cup di sini ya, seperti aku kasih lihat tadi. Aku ngelihat ada energi kamu merasa jatuh hati atau kamu makin sayang dengan pasangan kamu. Jadi misalnya kalau kamu udah punya pasangan, ini energi yang kamu bisa jatuh hati lagi dan lagi dengan pasangan kamu, ataupun ini bisa orang yang baru ya, kalau memang kamu masih sendiri ya. Jadi kayak kamu makin sayang dan makin cinta dengan pasangan kamu. Kenapa? Karena rasa ini muncul bukanlah justru dari pasangan kamu atau dari kamunya ke pasangan kamu kan, tapi karena memang kamu sendiri yang memang menciptakan cinta dan kasih sayang di dalam diri kamu, dengan mengontrol semua ego, kesakitan, untuk menempatkan ego di tempat yang sebenarnya dan seharusnya, enggak lagi menjadikan ego sebagai excuse ya untuk melakukan hal yang baik. Dan akhirnya wow, gini ya rasanya, oke, ini kata yang mau aku cari tadi, merasa berkelimpahan ya, seorang yang merasa melimpah hidupnya, keuangan, karir ya, walaupun belum seperti yang kamu benar-benar harapkan, tapi at least aku ngeliat kamu bisa untuk oke, ini memang belum saatnya aja, jadi handle baik-baik gitu ya. Dan aku ngeliat energi ini membuat hubungan kamu dengan pasangan memang agak berat di sini ya, karena aku ngeliat antara sibuknya masing-masing kalian berdua, ataupun bagi kalian yang single ya memang kamunya sendiri sibuk dengan hidup kamu, kerjaan kamu, jadi memang ya kayak nggak ada punya waktu untuk cinta-cintaan gitu ya istilahnya. Lalu ada Nine of Wands, wow, Four of Cups. Siapa ini ya? Aku nggak tahu ini kamu apa bukan sih. Aku ngelihat sepertinya bukan. Seseorang di sini ada yang kecewa banget, patah hati banget terhadap diri dia sendiri ya. Dan jika memang ini bukan kamu ya berarti ini orang lain ya, atau aku bisa bilang ini orang yang apa ya, memendam kesakitan banget di sini, kecewaan, ada overwhelm dan menyimpan rasa yang besar
Bisa jadi kamu menyimpan cinta dan kasih sayang untuk seseorang, ya, yang benar-benar ditutupi. Ini adalah rasa yang benar-benar nggak pernah diungkapkan. Bisa jadi benar-benar ditutupi, kayak benar-benar dikubur dalam-dalam rasanya. Dan jadikan ini sebagai kesakitan untuk diri sendiri akhirnya. The Fool, Eight of Pentacle. Seseorang sini ada seseorang yang workaholic, ya, ataupun seseorang yang misalnya dia memang workaholic, namun juga seseorang yang kuat, aku bisa bilang kuat minum, ya, merokok. Bisa jadi seseorang yang doyan party, bisa jadi, ya, pokoknya hangout yang membuat dia happy lah. Orang yang aku bisa bilang seperti arah flamboyan, ya, orang ini. Hermit, Page of Cups, dan ada The Devil. Ada Capricorn di sini, ya, dan aku ngeliat Capricorn ini sebagai energi toksik tadi, ya, seseorang yang benar-benar jatuh banget dalam dark side-nya dia. Aku nggak tahu yang siapa, tiba-tiba energinya keluar, ya. Yang pastinya orang ini sangat memikirkan kamu, sangat care dengan kamu. Sebenarnya di dalam hati dia yang terdalam, tapi dia nggak bisa ngungkapin itu semua. Dia nutupin semua untuk melihatkan dia happy, dia bahagia, dia oke aja dalam hidupnya. Ada so sorry for the noise kalau kamu dengar suaranya, ya. Seseorang yang biasa aja, kayak, ya, aku biasa aja menjalani hidup, nggak ada sakit, nggak ada apa. Orang yang pintar banget untuk mensabotase diri dia sendiri, memanipulasi diri dia sendiri, ya. Ada Hierophant, seseorang yang nggak pernah mampu untuk mengungkapkan apapun yang dirasakan, ya. Dia benar-benar menutup diri komunikasinya dengan kamu. Aku nggak tahu ini mantan kamu atau bukan, I don't know. Yang pastinya orang ini, ya, menutup komunikasinya dengan kamu, benar-benar ditutup banget. Ini ada kartu komunikasi sebenarnya, cuman aku ngeliatnya justru keblok banget energinya. Dan dia tahu kenapa dia ngelakuin itu semua, karena dia nggak sanggup. Orang ini nggak sanggup banget untuk melihat kamu, jadi dia benar-benar mencoba untuk melupakan apapun tentang kamu, dan dia mencoba untuk nggak tahu apa-apa tentang kamu, walaupun di dalam hati dia tuh sangat ingin tahu tentang kamu. Keponya luar biasa sebenarnya, namun dia berusaha banget dia tahu itu semua dari orang-orang sekitar kamu. Jadi dia, ya, terkesannya kayak nggak tahu apa-apa, gimana, ya, aku nggak tahu lah, aku nggak ada urusan apa-apa sama dia, gitu, ya. Ada energi dia kayak gitu kalau orang membicarakan tentang kamu, namun sebenarnya dia kepo, dia dengerin, dia lihat, perhatikan, gitu, ya, kalau orang ngomong tentang kamu, tentang apapun yang terjadi dalam hidup kamu sekarang, ya. They do really care, ya. They really care. Apa ya, aku nggak tahu ini siapa. Yang pastinya aku bisa bilang orang ini nggak ada di hidup kamu sekarang, nggak ada komunikasi, ya. Energi kalian jauh berbeda, ya. Kemudian dengan dia ada di kehidupan yang berbeda, kasarnya kayak gitu. Oke, kita lihat tarot keduanya, klarifikasi. Orang ini ada ngomong loh dalam hati kalau dia tuh benci sama kamu. Benci kenapa? Karena dia cinta sama kamu. Jadi semakin dia cinta, justru dia semakin benci sama kamu, semakin sayang sama kamu. Semakin dia menghindar, semakin dia nggak mau tahu, sebenarnya dia semakin sayang. Dan itu yang buat dia stres. Itulah kenapa dia lari ke, aku bisa bilang tadi, addiction, ya, drugs,
aku bisa bilang ada tendensinya drinks, bahkan seks. Ada jump card di sini, ada Knight of Swords. Ini Knight of Swords ya, sorry itu Page of Swords. Oh, The Emperor, Seven of Pentacles. Ini bisa energi seorang Aries ya, atau ataupun air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius ya. Queen of Sword lagi, dan ada Seven of Cups. Orang ini ada kesedihan dan kemarahan sebenarnya sama kamu, seperti aku bilang tadi. Dia benci, dia marah karena dia tahu kamu udah memilih hidup yang lebih baik ya, kamu udah menjalani hidup yang jauh lebih baik dari dia tanpa dia, dan dia benci untuk mengakui kalau dia benci lihat kamu bahagia. Ini energi seseorang yang aku bisa bilang ada sedikit doa yang kurang baik yang dia katakan, di mana dia marah seketika dia sedih orang lain bahagia. Ada seperti kata-kata yang gak baik seperti itu. Padahal ya, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang digapai, bukan sesuatu yang dicari, dan dia gak benar-benar paham akan konsep ini. Dia kira kebahagiaan itu ya harus diusahakan, dicari, dan dia setiap dia nyari dia gak dapat. Ya karena gak bisa dicari. Kebahagiaan itu harus kamu dapatkan di dalam diri kamu sendiri, ataupun dia di dalam diri dia sendiri ya. Ada energi Libra di sini, Knight of Wands, dan ada Queen of Wands, Queen of Swords, dan ada Three of Pentacles. Di dalam hati yang terdalam dia bahagia sebenarnya, kamu itu bahagia menemukan kehidupan kamu ya, tapi dia benci kenapa dia nggak mendapatkan itu, dan kenapa bukan dia yang ada di sana, bukan dialah bagian kebahagiaan kamu itu tadi, kenapa harus orang lain ya. Orang ini bisa dibilang cemburu ya dengan apapun yang terjadi di hidup kamu, pertemanan kamu, keluarga kamu. Aku nggak tahu ya kenapa energinya kencang banget kebencian di sini. Aku ngelihat dia benar-benar mempunyai energi yang apa ya, aku bisa bilang tuh takut banget akan abandonment ya, sorry. Ini energi seseorang yang takut banget akan penolakan ya. Sepertinya dia sering banget tertolak oleh keluarganya, oleh ibunya ataupun ayahnya. Dia ngerasa hidup dia nggak berarti sama sekali, dan saat dia dekat dengan kamu dia ngerasa tertolak ya. Itu meningkatkan trauma dalam hidupnya, dan dia nggak sanggup menerima itu semua, dan akhirnya dia menjadikan alasan itu semua untuk membenci kamu ya, untuk Ten of Pentacles, untuk membuat kamu nggak lagi bermakna dalam hidup dia. Walaupun sebenarnya secara nggak sadar, secara energi dia nggak kemana-mana. Nggak kemana-mananya adalah dia selalu menghantui kamu kemanapun kamu pergi, energinya dia ya. Karena kamu nggak akan pernah bisa melupakan seseorang tanpa melepaskan rasanya.
ya. Dan dia nggak benar-benar bisa melepaskan dan moving on dari apa yang terjadi antara kamu dengan dia. So sorry, aku harus bilang orang ini benar-benar nggak bisa lepas, karena memang dia sendiri yang nggak sadar dengan apa yang dia lakukan. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton ini. Ada Shaman, Ancient Healing Wisdom. Orang ini butuh banget healing ya, karena aku lihat di dalamnya banyak banget kemarahan ya, manipulasi, sabotase ya, dan orangnya belum benar-benar nggak grounding ya. Seorang yang ego itu bermain kencang dalam hidupnya karena trauma itu tadi, dan kita juga nggak bisa menyalahkan ya sih, seperti yang aku bilang, kita nggak bisa menyalahkan karena ini adalah karmanya dia atau karmanya kamu. Ini memang harus terjadi dalam hidupnya dia ataupun dalam hidup kamu, ataupun kamu yang berurusan dengan orang ini. Kamu memang harus men-trigger kesakitan dia, kekecewaannya dia, karena itulah bagian dari karma kalian berdua. Mau nggak mau kalian dipertemukan karena adanya pembayaran karma dalam kesakitan, kekecewaan. Kamu gak percayakan karma, that's okay, gak apa-apa, gak masalah. Tidak percayakan reinkarnasi juga tidak masalah. Namun yang pastinya aku bilang, reinkarnasi, tarot, dan karma itu gak bisa dipisahkan ya. Dan ada full moon completion. Orang ini perlu banget untuk penyerahan diri terhadap semesta, terhadap Tuhan ya, untuk dia melihat semuanya dengan, aku bisa bilang, lapang dada. Karena apapun yang terjadi antara kamu dengan dia memang harus terjadi ya. But yeah, that's it, I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau foto di bawah sini. Yeah, I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. Scorpio.